Halo teman-teman relation, apa kabarnya? Hari ini kita akan bahas itu tentang materi selanjutnya, yaitu tentang analisis regresi dengan variabel moderasi. Di sini kita itu akan bahas beberapa ya. Yang pertama itu ada konsep dasarnya terlebih dahulu, kemudian ada jenis-jenisnya. Oke, buat yang pertama kita akan bahas yaitu tentang konsepnya terlebih dahulu. Konsep dasar regresi dengan variabel moderasi. Hubungan antar variabel dalam fenomena ekonomi tidak hanya ditentukan oleh variabel bebas, namun juga variabel tergantung, tetapi seringkali muncul adanya variabel yang mampu mempererat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Variabel yang mampu mempererat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantung itu disebut dengan variabel moderasi. Untuk menggambarkan model hubungan moderating itu dapat dilihat di gambar kiri atas, di mana diketahui bahwa X-nya itu merupakan kepuasan pelanggan, Z-nya itu variating seeking, kemudian Y-nya itu merupakan loyalitas pelanggan. Nah, dari model tersebut itu dapat dibaca bahwa loyalitas pelanggan di samping itu dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan, juga dimoderasi oleh variabel variety seeking. Misalnya, pada kasus tersebut, pelanggan yang bertipe low variety seeking itu kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Tetapi pada pelanggan yang bertipe high variety, kepuasan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Hal tersebut itu dapat dijelaskan karena pada pelanggan yang bertipe high variety, meskipun mereka merasa puas, tetapi mereka senantiasa ingin mencoba produk yang lain, sehingga tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Dengan demikian, maka variabel variety seeking itu memoderasi hubungan antara kepuasan dan loyalitas. Pada model tersebut, yang variabel yang memoderasi itu hanya merupakan variabel tunggal, yaitu X atau kepuasan. Namun pada kenyataannya, seringkali variabel yang memoderasi oleh variabel moderasi tidak hanya satu variabel saja, tetapi dapat terdiri dari dua variabel atau lebih. Untuk menggambarkan model hubungan moderasi yang lebih dari satu variabel bebas itu dapat dilihat pada gambar yang di layar, yaitu yang kiri bawah. Itu merupakan model regresi variabel moderasi dengan 3 variabel bebas. Dari gambar tersebut itu diketahui bahwa X1-nya itu merupakan kepemimpinan suportif, kemudian X2-nya itu merupakan kepemimpinan partisipatif, X3-nya itu merupakan kepemimpinan demokratif, Z-nya itu merupakan locus of control, kemudian Y-nya itu merupakan motivasi kerja. Maka model tersebut itu dapat dihipotesiskan bahwa variabel locus of control itu memoderasi hubungan antara variabel kepemimpinan suportif, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan demokratif terhadap variabel motivasi kerja. Kemudian, Sharma et al. Pada tahun 1981 itu membagi variabel moderator berdasarkan hubungannya dengan variabel kriteria atau tergantung, dan berdasarkan interaksi dengan variabel prediktor atau bebas. Kemudian untuk pola hubungan tersebut itu dapat dilihat di tabel. Ini dia tabelnya. Jadi pada sisi kiri itu merupakan tidak berinteraksi dengan variabel prediktor, kemudian ada yang berinteraksi dengan variabel prediktor, kemudian yang di atas itu berhubungan dengan variabel kriteria atau prediktor, kemudian tidak berhubungan dengan variabel kriteria atau prediktor. Ini merupakan jenis-jenis variabel moderasi, di mana di sini dijelaskan bahwa berhubungan dengan variabel kriteria dan prediktor, kemudian tidak berinteraksi dengan variabel prediktor, itu merupakan sel 1.
Contohnya itu intervening, eksogen, dan prediktor. Kemudian yang sel 2 itu tidak berhubungan dengan variabel atau kriteria atau prediktor, kemudian tidak berinteraksi dengan variabel prediktor, itu merupakan moderator. Kemudian ada juga yang moderatornya itu berhubungan dengan variabel kriteria atau prediktor dan juga berinteraksi dengan variabel prediktor. Kemudian yang keempat juga moderator, tapi ini merupakan pure moderator. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka jenis-jenis moderator itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu sel 1. Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau set itu berhubungan dengan variabel kriteria atau Y, atau prediktor atau X, tetapi tidak berinteraksi dengan variabel prediktor atau X, sehingga variabel tersebut hanya merupakan variabel intervening, eksogen, atau prediktor. Kemudian pada sel 2, itu variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau set tidak berhubungan dengan variabel kriteria atau Y, dan atau prediktor atau X, dan tidak berinteraksi dengan variabel prediktor atau X, sehingga variabel tersebut merupakan variabel moderator homologizer. Kemudian yang ketiga, sel yang ketiga itu merupakan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau set, berhubungan dengan variabel kriteria atau Y, dan atau prediktor atau X, dan berinteraksi dengan variabel prediktor atau X, sehingga variabel tersebut itu hanya merupakan variabel quasi-moderator. Kemudian pada sel yang keempat, itu variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau set itu tidak berhubungan dengan variabel kriteria atau Y, dan atau prediktor atau X, tetapi berinteraksi dengan variabel prediktor, sehingga variabel tersebut itu hanya merupakan variabel pure moderator. Kemudian kita lanjut ke analisis regresi variabel moderasi dengan metode subgroup. Analisis regresi variabel moderasi dengan metode subgroup itu dilakukan dengan memecah sampel menjadi dua kelompok berdasarkan variabel ketiga yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Pada kenyataannya, variabel yang ditetapkan sebagai variabel moderasi itu bisa berupa data dikotomi maupun data kontinu. Jika data berupa data dikotomi, maka pembagian kelompok itu dapat dengan mudah meregresi kelompok 1 dan yang kedua. Sedangkan untuk membagi kelompok, jika variabel yang ditempatkan sebagai variabel moderasi itu berupa data kontinu, maka kita harus menghitung nilai rata-rata atau median terlebih dahulu. Jika di bawah atau sama dengan nilai rata-rata atau median, maka dimasukkan ke kelompok pertama, dan jika di atas nilai rata-rata, maka dimasukkan ke kelompok yang kedua. Kemudian untuk menganalisis regresi moderasi dengan metode subgroup itu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meregresikan variabel bebas atau X terhadap variabel tergantung atau Y untuk semua sampel. Kemudian yang kedua yaitu menghitung sum square residual atau SSR pada persamaan regresi untuk semua sampel dan diberi simbol SSRT. Kemudian yang ketiga yaitu meregresikan variabel bebas atau X terhadap variabel tergantung atau Y untuk sampel yang masuk kategori pertama. Kemudian untuk yang keempat yaitu menghitung nilai sum square residual pada bersamaan regresi untuk sampel yang masuk kategori pertama dan diberi simbol SSR1. Kemudian yang kelima yaitu meregresikan variabel bebas atau X terhadap variabel tergantung atau Y untuk sampel yang masuk kategori kedua. Kemudian yang keenam yaitu menghitung nilai sum square residual atau SSR pada bersamaan regresi untuk sampel yang masuk kategori kedua dan diberi simbol SSR2. Kemudian yang ketujuh yaitu menghitung nilai SSRG dengan menjumlahkan SSR1 dan SSR2. Kemudian menarik kesimpulan uji moderasi dengan kriteria
Jika F hitung itu lebih dari F tabel, maka variabel ketiga yang digunakan sebagai dasar untuk membagi kelompok dinyatakan sebagai variabel moderasi. Oke, kita lanjut ke jenis yang selanjutnya, yaitu analis regresi variabel moderasi dengan metode interaksi. Uji interaksi itu sering juga disebut dengan moderate regression analysis. Uji interaksi itu dilakukan dengan mengalihkan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi dengan variabel bebas. Jika variabel hasil perkalian antara variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan itu sebagai variabel moderasi benar-benar memoderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Metode ini itu merupakan metode yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan metode lainnya. Namun, metode ini biasanya menyalahi asumsi multikolinearitas atau adanya korelasi yang tinggi antara variabel bebas dengan model regresi. Kemudian pada uji interaksi, model persamaan regresi diformulasikan sebagai berikut, yaitu yang ada di layar di sebelah kiri. Di mana untuk keterangannya yaitu untuk Y-nya itu merupakan variabel tergantung, X-nya itu merupakan variabel bebas, sedangkan Z-nya itu merupakan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis regresi variabel moderasi dengan metode selisih mutlak. Analisis regresi variabel moderasi dengan metode selisih mutlak itu dilakukan dengan meregresikan selisih mutlak variabel bebas terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi. Jika variabel selisih mutlak antara variabel bebas terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi itu benar-benar memoderasi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Kelemahan metode ini itu adalah masih riskan terhadap gangguan multikolinearitas meskipun resiko itu lebih kecil daripada metode interaksi. Kemudian untuk model persamaan regresinya dapat diformulasikan itu yang ada di layar. Untuk keterangannya yaitu untuk Y itu merupakan variabel tergantung, ZX-nya itu merupakan variabel bebas terstandarisasi, kemudian Z-nya itu merupakan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi, kemudian yang terakhir yaitu selisih mutlak variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis regresi variabel moderasi dengan metode residual. Analisis regresi variabel moderasi dengan metode residual itu dilakukan dengan meregresikan variabel tergantung terhadap nilai mutlak residual dari regresi variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Jika hasil regresi antara variabel tergantung terhadap nilai mutlak residual dari regresi variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi signifikan dan koefisien regresinya negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi itu benar-benar mampu memoderasi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Metode ini relatif lebih rumit dibandingkan dengan metode interaksi dan selisih mutlak. Namun, metode ini itu terbebas dari gangguan multikolinearitas karena hanya menggunakan satu variabel bebas. Kemudian, untuk persamaan regresinya itu dapat diformulasikan yang ada di layar sebelah kiri. Untuk keterangannya yaitu Z itu merupakan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi,
kemudian X-nya itu merupakan variabel bebas, sedangkan E-nya itu merupakan nilai residual mutlak. Oke, terima kasih. Sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.